Guys, jadi saya mau tunjukin ya kamar Kang Budi nih sekarang di kapal pesiar. Dia lagi liburan kayaknya, liburan atau karantina. Oke, udah pas ininya, udah framingnya. Udah ada mas. Ya guys, jadi terima kasih lagi nih ya. Kita kembali lagi ke channel saya. Gimana Bang Budi kabarnya nih? Luar biasa. Iya, mungkin saya dikasih twins ya, twins. Yes. Jadi saya tidur dengan sebelah sini. Kadang-kadang teman-teman yang lain sih disatuin ya. What's up guys? Welcome home, far away from home. Nice to meet you and welcome back again on David Bond 85 channel. Jadi pertama-tama guys, terima kasih buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Dan bagi kalian yang first time visit my channel, if you like this video, the best thing if you want to support, subscribe, like, atau comment, make sure comment yang positif dan membangun. Jadi seperti biasanya pada kesempatan episode sebelumnya saya selalu memberikan tips dan pengalaman seputar tentang pekerjaan di kapal pesiar. Dan pada kesempatan kali ini temanya adalah tentang pekerjaan fotografer ya, di fotografer departemen di salah satu perusahaan kapal pesiar. Tentunya saya tidak sendiri, ada sahabat saya. Tidak asing lagi ya di dunia YouTuber, tentunya kalian juga sudah banyak tahu ya. Jadi mungkin akan sedikit bertanya-tanya ya tentang pekerjaan dia ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang akan melamar pekerjaan di salah satu perusahaan kapal pesiar. Oke, penasaran ingin tahu, tanya jawab saya dengan dia. Jadi don't skip this video and stay tune my channel, oke? Oke, Udah pas ininya, udah framingnya. udah pas. Sekian. Ya. Guys, jadi terima kasih lagi nih ya. Kita kembali lagi ke channel saya. Gimana Bang Budi kabarnya nih? Luar biasa. Iya, mungkin Bang Budi mau kenal-kenal dulu pada teman-teman di rumah mungkin. Boleh. Atau mau say hi pada teman-teman di rumah. Iya. Aduh, udah lama banget sih kita. Udah lama banget ya. Iya. Kita terakhir hampir 4 tahun, 3 tahun. Lebih kayaknya, lebih 4 tahun tuh. 2015. Iya, 2015. 16 kayaknya. Iya, waktu itu di Sapphire Princess kalau nggak salah ya. Saya dulu masih nge-DJ loh. Ya. Tukang cuci piring. Iya. Tukang cuci piring masih bertahan di kapal. Jadi sudah berapa lama nih Mas Budi kerja di kapal pesiar? Kurang lebih. Dulu startnya 2013. 2013 itu posisi saya dulu itu ya saya bilang kan tukang cuci piring. Saya buka-bukaan aja. Kalau dulu ditanya sebagai apa di kapal pesiar, saya bilang kerja di dapur. Oh gitu. Kalau sekarang bilang tukang cuci piring, udah pernah jadi tukang cuci piring, nggak apa-apa. Tapi pengalamannya luar biasa guys. Step by step sekarang sudah menjadi posisi kayak asisten manager. Iya, sekarang asisten foto manager. Wow, hebat guys. Terus ya. terus mau tanya-tanya nih Bang Budi. Gimana sih kok bisa tertarik bekerja di kapal pesiar dulunya tuh? Simple aja, dulu kan waktu saya masih basic saya karena cook ya. Terus beberapa dari mulai pertama tuh di fast food 3 tahun, lari ke cook Chinese food, Thai food, sedikit western juga. Terus pernah training di Bali untuk kerja di restoran baru selama 1 bulan, dan ketemu teman-teman yang di Bali yang kerja di kapal pesiar, yang lagi proses bekerja di kapal pesiar. Nah, balik lagi ke kota saya asli Garut, cuman saya tinggal di Garut. Udah berapa lama kontak dengan teman-teman yang di Bali, dan katanya ada peluang kerja di kapal pesiar. Dan saya coba apply, saya ke Jakarta cari sendiri gitu, terbang dari Jambi, dan alhamdulillah keterima sebagai DJ. Sebagai tukang cuci piring. Pertama kali kerja di kapal pesiar tahun berapa tuh Pak Budi? 2013, Juli 2013 ya. Oke, pertama kali di posisi di gali departemen ya Mas Budi ya. Terus setelah itu proses untuk ngelamar ke kapal pesiar itu seperti apa sih Mas Budi? Mungkin secara singkat aja ya. Kalau dulu sih walk interview ya, kita bawa CV atau resume kita, dokumen kita,
terus walk interview. Habis walk interview kita nanti ada proses 3 kali interview. Yang pertama itu screening yang pertama, itu dia pastikan kita bisa bahasa Inggris dan dokumennya lengkap. Dan yang kedua itu screening yang kedua itu dengan head departemennya, itu kan saya kurang tahu dulu, kayaknya seperti itulah. Nah, yang ketiga itu dengan usernya ya, yang finalnya dengan user. Jadi bahasa Inggris bisa dibilang lumayan sangat penting ya Mas Budi ya? Iya, dulu saya kacau. Kalau untuk dokumen nih Mas Budi, apa aja sih yang harus dilengkapi? Kalau di perusahaan kita ini soal dokumen sebenarnya simpel aja sih. Yang pasti pasportnya dulu kan yang utama, kita paspor, terus endorse laut, jadi paspor laut. Terus kita harus punya sertifikat BST. Kan, ya, sebenarnya di sini nggak dipakai, cuman itu BST ini untuk mendapatkan buku pelautnya. Ada yang bilang BST itu belajar sambil tidur ya? Iya, benar banget. Jangan khawatir, BST pasti semuanya lulus. Pasti lulus semuanya. Pasti lulus semuanya. Oke. Iya, habis BST baru buku pelaut. Dan karena ini perusahaan Amerika, jadi kita diwajibkan untuk mempunyai C1 di visa atau misalkan visa Amerika tapi khusus untuk pelaut. Oh gitu, oke. Nah setelah proses dokumen lengkap, terus akhirnya menunggu jadwal tentunya ya. Iya. Kesannya apa nih pertama kali join ke kapal pesiar? Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang nanti penasaran ya, ingin join ke kapal pesiar. Sebenarnya waktu pertama kali di kapal pesiar, karena saya posisinya ini adalah posisi yang paling, bisa dibilang paling rendah. Karena waktu itu yang kerja kita sebagai gali ya dishwasher, itu kebanyakan orang India, Filipina, dan orang kita juga. Saya nggak ketemu partner orang Indonesia sendiri, jadi ketemunya orang India sama orang Filipina. Untuk komunikasi pun saya masih kacau, susah juga gitu. Jadi awal-awal ya terkendala di komunikasi, tapi setelah 1 minggu belajar terus menerus ya bisa bertahan, walaupun kita pernah kerja sampai 15-16 jam sehari. Wow. Pernah itu, tapi rata-rata 11-12 jam. Iya. Berikutnya adalah tentang profesi Kang Budi ini sekarang kan sudah sebagai asisten foto manager guys. Ingat, asisten foto manager. Itu pengen tahu nih, sebelumnya kan fotografer ya? Iya. Ya, itu fotografer secara general job list-nya itu seperti apa sih Kang? Sebenarnya kalau untuk fotografer sendiri sih, karena fotografi sendiri itu luas ya, luas. Kita nanti masuk bisnis itu luas sama. Kalau misalnya kita dapat bisa masuk ke wedding, company profile, atau misalkan ke fashion atau food fotografi. Nah, saya ngambil di sini cruise ship fotografi ya. Jadi lebih ke mendokumentasikan tamu-tamu yang berlibur di kapal pesiar. Very good guys. Lebih ke potret sih. Potret ya. Oke. Itu kalau untuk di fotografer departemen itu ada berapa step level ya, mungkin disebut ya, atau rank ya untuk itu untuk jadi gini, kalau di sini mungkin perusahaan lain berbeda ya, tapi yang saat ini saya di perusahaan ini itu ada 5 level untuk mencapai senior ya. Jadi ada level 1, level 2, level 3, 4 dan 5 alias senior. Nah, setelah itu baru deh tahapan manajemen. Manajer lah, asisten manajer, dan terakhir foto video manager. Wow, luar biasa ya. Nah, kalau Mas Budi sekarang udah asisten manajer nih ya, tinggal 1 step lagi ya. Ya, saya doakan lah semoga amin. Biar cepat sukses. Terus kalau asisten manajer apa nih Kang? Job list-nya nih Kang? Jadi kita nih kalau sebagai asisten manajer, karena sebenarnya kalau misalkan di satu kapal ini ada 2 asisten manajer. Yang pertama menghandle untuk lab atau technical. Oke, itu jadi khusus printing, technical, semua masalah pemotretan itu lab manager, asisten manager di lab ya. Jadi kita bilangnya lab manager. Dan yang kedua itu asisten manager yang in charge di galeri atau di floor, di istilahnya di shopnya kita. Oh gitu ya. Itu gallery manager. Ya. Jadi ke job deskripsi saya ini sebenarnya lebih ke fokus bagaimana kita bisa menghasilkan omset. Oh gitu ya, selling ya. Sellingnya di situ. Oke. Karena kan lab manager itu fokusnya ke produknya, produk quality gitu. Dan kita ujung tombaknya sebagai sellernya. Oke.
Terus yang terakhir nih, Bang Budi nih, suka dukanya nih kerja di kapal pesiar, terutama di posisi Kang Budi. Terus sama mungkin terakhirnya adalah tips dan saran buat sahabat-sahabat di rumah yang curious ingin nge-play ke kapal pesiar ya, mungkin bisa berbagi nih. Apa nih suka dan dukanya nih Bang Budi? Suka dan dukanya, kalau dulu sih waktu kerja masih di gali ya, di dapur, itu duka banyak juga, lebih banyak dukanya karena pekerjaan tuh kayaknya nggak ada ending banget kan dulu seperti itu. Nah tapi pas setelah pindah ke fotografer, ternyata kok ada ya kerjaan di kapal pesiar yang kerjanya 5 jam sehari, kadang 24 jam ya, walaupun kita kadang juga kerja 10-11 jam, tapi kebanyakan 6 jam itu sering 6 jam, kadang 3 jam pernah. Dan itu kayaknya nggak mungkin karena waktu dulu berpikiran itu 11-12 jam itu selalu flat ya, nggak ada liburan. Kita mendapatkannya itu. Kalau itu ya sukanya ya dukanya tadi udah dibilang, waktu kerja di gali banyak dukanya. Terus juga beberapa sukanya, kita dapat privileges juga ya, privilegesnya kabinnya lebih bagus gitu ya, dan juga kita bisa makan di tempat tamunya, buffetnya tamu gitu, dan kita punya deck privileges untuk staff. Jadi ada 3 kategori, ada kru, staff, dan officer. Ya saya masuk kategori staff, dapat privileges staff. Terus tipsnya buat teman-teman, jangan pernah menyerah, pokoknya harus berjuang terus. Jadi kalau misalkan bagi teman-teman yang belum naik kapal pesiar, jadi lihat tuh kekurangannya apa. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya kurang, fight di bahasa Inggrisnya. Kalau misalkan pengalamannya kurang, fight di pengalamannya. Kalau misalkan belum ada pengalaman sama sekali, otomatis belajar dulu. Sekarang kita kan banyak ada LPK yang ngambil 1 tahun, itu langsung atau akselerasi yang 6 bulan. Banyak sekali yang bisa cepat langsung bekerja di kapal pesiar. That's it Kang Budi. I think that's it. Ya guys, semoga video kali ini, episode kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebelumnya terima kasih Bang Budi udah berbagi sharing-sharing pengalamannya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, kalau kalian mau support silahkan ya dengan subscribe dan like. Terus semoga video ini bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi pada video episode yang berikutnya. Oke, see you, bye bye. Ciao. Hampir sama lah ya, karena karantina di sini juga sama kayak liburan. Jadi iseng-iseng nih, tunjukin Kang Budi nih, kamarnya kayak gimana nih Kang Budi nih. Oke, jadi sebenarnya untuk ngomong masalah kamar, saya bukan di bidangnya ya. Karena ini saya dikasih twins ya, twin beds. Jadi saya tidur kadang di sebelah sini. Kadang-kadang teman-teman yang lain sih disatuin ya. Tapi saya nggak nyaman disatuin, satu aja cukup. Saya dipakai di sebelah sini. Dan ini ada bantal guling. Kalau kalian tahu ya, bantal guling ini adalah warisan budaya Belanda ya. Gitu ya? Iya, makanya Indonesia ini suka ada bantal guling. Dan satu lagi, teman saya orang South Africa karena jajahan Belanda juga, dan mereka juga ternyata punya bantal guling seperti ini. Di Holland America Company, jadi selalu ada bantal guling minimal 1. Oke, di sini ada, kalau misalkan di balik pintu, ini ada emergency information ya. Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk misalkan ada tindakan emergency, contohnya ada kebakaran, terus misalkan kapal mau oleng atau gimana pun. Kalau misalnya ada emergency aja, nanti ada tindakan-tindakan yang harus diikuti ya. Ini jangan jangan lazy lah, jangan malas untuk membaca ini. Seperti ini ya. Lengkap situ ya Kang ya? Lengkap, ya. Wow. Jadi emergency. Mau lihat kamar mandi? Iya boleh. Kamar mandinya berantakan tapi nggak apa-apa, masuk ke sini. Ini ada wash tub-nya, faucetnya itu. Saya kurang lengkap sih, cuman ini ada bathtub juga, lumayan sih bathtub. Saya jarang pakai sih bathtubnya, saya cuma berdiri aja pakai shower. Iya betul. Shower. Karena ini saving water lah istilahnya. Ini toilet bowl-nya ini pakai flush ya. Jadi kalau misalnya di tempat bisa dipencet flush. Sekarang guys kita lihat nih, TV-nya big screen juga Kang Budi nih. Iya, ini TV-nya saya sengaja tampilkan channel ini karena ini yang selalu saya tonton. Nah juga saya ini sebenarnya saya mau cek navigasi ya, cuman lagi error navigasinya. Guys, ini di sini kabelnya saya selalu main game kadang-kadang, jadi pakai laptop ini dan kadang-kadang pakai edit video, dan kebanyakan saya pakai edit foto. Ini ada coach di sebelah sini. Coachnya juga lumayan untuk 2 orang. 3 orang bisa lah. Iya bisa ya. Kayaknya sofa bed juga ini ya kalau ditarik ya. Iya bisa. Sebelah mana sih? Biasanya sih. Oh iya ada di dalam. Iya sebentar. Iya di dalam.
Ada balkoni juga guys. Mau lihat balkoninya kayak gimana? Iya, di sini ada balkoni juga. Saja nih. Balkoninya agak luas, jadi kita bisa selonjoran sini nih. Tuh, lihat. Oh, bisa. Ini kan ada selonjoran. Buat nyantai-nyantai enak juga guys tuh. Relaxing. Lumayan ada sea view ya di balkoni ini. Enak. Udah? Ya seperti inilah balkoni. Kadang sebenarnya kita nggak boleh merokok ya di sini. Cuman karena kita lagi karantina kita boleh merokok di sini. Kalau misalkan lagi regular cruise kita nggak boleh merokok di sini. Takutnya ada kebakaran kan. Ini karena lagi ini aja ini apa? Karantina ini. Ya guys, jadi itu ya. Tadi kamarnya Kang Budi. So sampai ketemu lagi episode berikutnya. Oke.